Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, Sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membahas masalah tentang pilihan transmisi pada mobil Mitsubishi Xpander. Kira-kira lebih baik pilih Xpander yang matic atau yang manual? Apa saja plus minusnya? Pertanyaan ini sering muncul dari konsumen yang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander. Barangkali Anda juga punya pertanyaan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Berikut ini ada 7 hal yang harus Anda pertimbangkan ketika Anda bingung memilih antara transmisi matic atau manual saat akan membeli mobil Mitsubishi Xpander. Pertimbangan yang pertama adalah masalah kebiasaan. Ketika ditanya mana yang lebih baik, Xpander manual atau Xpander matic, biasanya akan saya jawab, sudah terbiasa pakai mobil matic atau manual, karena kebiasaan ini adalah masalah yang penting. Bagi Anda yang di rumah terbiasa menggunakan mobil dengan jenis transmisi manual, tidak terbiasa menggunakan mobil dengan transmisi matic, maka sebaiknya tetap memilih mobil Xpander dengan transmisi manual. Karena jika dipaksakan akan menjadi canggung ketika mengendarai mobil matic. Demikian pula sebaliknya, jika Anda sudah terbiasa menggunakan mobil matic dan belum pernah menggunakan mobil manual, maka sebaiknya tetap memilih mobil Xpander yang matic. Karena jika dipaksakan menggunakan mobil dengan transmisi manual akan sangat kesulitan karena belum terbiasa. Lalu, bagaimana jika sudah bisa dua-duanya? Nah, di sini lanjut ke pertimbangan yang kedua. Pertimbangan yang kedua ini adalah masalah tempat tinggal. Jika Anda tinggal di daerah perkotaan, seperti misalnya di kota Solo yang sudah cukup macet, maka kami sarankan untuk memilih mobil Xpander dengan transmisi otomatis. Karena mobil dengan transmisi matic akan sangat nyaman dikendarai ketika di kemacetan. Anda sudah tidak perlu lagi menginjak pedal kopling, sehingga tidak cepat lelah ketika mengemudi. Tetapi jika Anda tinggal di daerah yang tidak terlalu macet dan suka berakselerasi, maka Xpander dengan transmisi manual merupakan pilihan yang tepat karena mobil manual ini memiliki karakter akselerasi yang lebih responsif. Untuk pertimbangan yang ketiga ini sering ditanyakan oleh para konsumen, yaitu masalah tenaga. Antara Xpander manual dan matic, manakah tenaganya yang lebih besar? Jika tenaga yang dimaksud adalah masalah horsepower dan juga torsi, maka jawabannya adalah sama persis. Karena antara Xpander manual dan Xpander matic sama-sama menggunakan mesin berkode 4A91 berkapasitas 1500 cc berteknologi Mayvec TOHC. Mesin ini mampu menghasilkan horsepower hingga 105 PS di RPM 6000 dan juga torsi sebesar 141 Nm di angka RPM 4000. Sehingga untuk masalah tenaga yang dihasilkan antara matic dan manual tidak ada perbedaan. Tetapi jika yang dimaksud adalah masalah tenaga di tanjakan, hal tersebut sebenarnya sangat bergantung pada kebiasaan mengemudi. Bagi konsumen yang biasa menggunakan mobil matic, maka akan beranggapan mobil dengan transmisi matic memiliki tenaga yang cenderung lebih stabil. Tetapi bagi konsumen yang biasa menggunakan mobil dengan transmisi manual akan beranggapan mobil dengan transmisi manual memiliki tenaga yang lebih besar. Kembali lagi, hal tersebut tergantung dari kebiasaan mengemudi, karena secara basic sebenarnya tenaganya sama persis. Pertimbangan yang keempat, ini juga sering ditanyakan oleh para konsumen, yaitu masalah konsumsi bahan bakar. Antara Xpander matic dan Xpander manual, manakah yang lebih boros? Banyak yang beranggapan bahwa mobil dengan transmisi matic memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih boros jika dibandingkan dengan transmisi manual. Hal tersebut pada dasarnya cukup benar, karena transmisi matic memiliki sistem yang cenderung lebih rumit jika dibandingkan dengan transmisi manual. Tetapi hal ini kembali ke cara mengemudi. Jika kita bisa mengemudi secara eco-driving, maka konsumsi bahan bakarnya akan sama-sama irit. Hal ini pernah saya buktikan melalui beberapa pengujian konsumsi bahan bakar pada mobil Mitsubishi Xpander. Untuk pengujiannya sudah pernah kami buatkan di video sebelumnya. Walaupun menggunakan mobil dengan transmisi manual, tetapi jika RPM-nya tidak terjaga dengan baik dan sering melakukan akselerasi secara berlebihan, maka konsumsi bahan bakarnya juga tetap boros.
Pertimbangan yang kelima adalah masalah biaya perawatan. Antara mobil expander manual dengan expander matic, manakah biaya perawatan yang lebih murah? Mengingat mobil dengan transmisi matic memiliki part yang lebih banyak jika dibandingkan dengan manual, maka untuk masalah biaya perawatannya pun sama. Untuk mobil dengan transmisi matic, biaya perawatannya lebih banyak jika dibandingkan dengan transmisi manual. Tetapi untuk selisihnya sebenarnya tidak terlalu terpaut jauh. Apalagi untuk mobil expander saat ini sudah dilengkapi dengan program gratis servis dan juga spare part selama 50.000 km atau 4 tahun. Sehingga jika dirinci, untuk biaya perawatannya tidak terlalu jauh, dengan catatan selama perawatan dilakukan di bengkel resmi. Pertimbangan yang keenam adalah masalah harga. Mobil dengan transmisi matic biasanya memerlukan teknologi yang lebih kompleks, sehingga harganya lebih tinggi jika dibandingkan dengan manual. Untuk selisihnya sendiri, dengan tipe yang sama antara mobil expander matic dengan mobil expander manual, selisihnya sekitar 10 juta rupiah. Selisih 10 juta rupiah ini merupakan hal yang wajar, karena hal ini juga berlaku di semua merek mobil lainnya. Dan terakhir, pertimbangan yang ketujuh adalah masalah purna jual. Biasanya banyak yang bertanya, antara mobil expander matic dan manual, manakah purna jualnya yang cenderung lebih stabil? Untuk masalah purna jual ini sangat tergantung dari wilayah masing-masing. Di sini kami contohkan untuk wilayah Solo, Jawa Tengah. Pada awal tahun 2000-an, purna jual untuk mobil dengan jenis transmisi matic cenderung lebih jatuh jika dibandingkan dengan mobil dengan transmisi manual. Tetapi mulai memasuki tahun 2014, kondisinya cenderung berbalik karena mobil dengan transmisi matic purna jualnya di kota Solo cenderung lebih stabil. Hal ini disebabkan karena kondisi kotanya sudah mulai macet, sehingga permintaan terhadap mobil matic lebih tinggi. Tetapi bukan berarti untuk purna jual mobil manual menjadi jatuh. Untuk mobil manual ini purna jualnya tetap stabil karena banyak diburu oleh daerah sekitar Solo Raya seperti daerah Sukoharjo, Boyolali, Sragen, Wonogiri, dan Klaten. Kalau di wilayah Anda, bagaimana dengan masalah purna jual ini? Manakah yang lebih stabil antara manual dan matic? Atau keduanya sama-sama stabil? Silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Demikian 7 hal yang harus Anda pertimbangkan ketika masih bingung memilih antara expander yang manual atau expander yang matic. Semoga pertimbangan tersebut dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info seputar promo dan harga terbaru, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubishisolo.co.id. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.